Bismillahirrahmanirrahim. Hutan adalah salah satu keindahan yang penuh berbagai macam rintangan. Namun, di balik mara bahaya yang tersimpan, hutan adalah bagian dari penyeimbangan bagi alam. Kami pun tiba di shelter 3. Awan hitam yang sepanjang perjalanan menghiasi pendakian kini sudah tak tampak. Cuaca seketika berubah cerah ceria. Negeri di atas awan benar-benar tampak di depan nyata. Di sini kami akan riset dulu sekitar 1 malam. Rencananya kalau tidak ada hujan, sekitar jam 4 pagi kami akan menggapai puncak. Dan yang pasti malam ini kami akan merayakan malam pergantian tahun di puncak Gunung Kerinci. Ini akan menjadi sejarah bagi kami. Kita riset dulu di sini, bikin tenda dan makan malam, teriak Diego bersemangat. Kami menurunkan keril lalu berbaris lurus sejajar, membentangkan kedua tangan dengan mata tertutup mendongak ke langit. Setelah berselebrasi, kami kemudian bersama-sama memasang tenda. Sembari memasang tenda, Bang Rian bercerita. Katanya, dulu waktu pertama kali memutuskan untuk mendaki ke puncak Kerinci, dia melakukan backpacking dan juga backpacker dari Palembang menumpang mobil-mobil truk untuk sampai ke sini. Luar biasa, petualang akan selalu menemukan cara untuk menggapai destinasi tujuannya. Yang menarik dari kisah Bang Rian adalah perjalanannya, bukan hasil akhirnya. Hari semakin gelap, kabut kian tebal, tapi hujan tak kunjung menampakkan diri. Sepertinya dia absen untuk malam ini. Hujan yang tak kunjung datang membuat kegiatan masak dan makan dihabiskan dengan menyenangkan. Meski tubuh kami kerap menggigil, wajar saja saat ini kami berada di atas ketinggian 3.300 mdpl dan hampir tidak ada vegetasi di sini. Seberes makan malam, kami berencana ingin menikmati malam tahun baru dengan begadang, sembari menatap gemerlip lampu kota Jambi nun jauh di sana. Namun, sekitar 1 jam kemudian, hawa dingin terasa menggerogoti tubuh, tangan yang memegang kopi hangat sampai gemetaran. Kami pun menyuruh Bang Rian untuk mengecek suhu di jam tangannya. Wajar saja begitu dingin, ternyata suhu berada di kisaran angka 11 derajat. Tepat jam 12 malam, terlihat dari atap tertinggi Sumatera ini, kembang api mulai menghiasi langit-langit angkasa. Warnanya yang merah kebiruan seolah menari-nari di ujung cakrawala. Indah sekali. Entah perasaan seperti apa yang menjelma di dalam rongga dada ini. Air mata kebahagiaan pun tumpah. Tak kalah menanti detik demi detik peralihan tahun lama ke tahun selanjutnya. Kami berpelukan satu sama lain sembari mengucapkan, "Selamat Tahun Baru. Semoga tahun ini akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya." Bang Rian menarik napas dalam-dalam, lalu mengeluarkannya dengan kasar. Semua gunung yang ada di Sumatera telah saya daki. Kali ini untuk kedua kalinya, saya menampakkan kaki di bumi sakti alam Kerinci. Dan Kerinci menjadi gunung terakhir yang saya daki. Memang setelah ini Bang Rian memutuskan untuk pensiun dari dunia petualangan karena ingin merajut cinta dalam balutan suatu ikatan rumah tangga. Tahun ini menjadi tahun yang penuh sejarah baginya. "Selamat Bang, semoga dilancarkan semuanya sampai hari H," kataku yang menjadi orang pertama mengucapkan itu. Setelahnya disusul dengan Oze, Yuda, dan Diego. Setelah bersukaria menyambut malam tahun baru dan mengucapkan selamat kepada Bang Rian, kami briefing sejenak. Rencananya jika tak ada hujan, besok tepat pukul 4 fajar kami akan menggapai puncak Kerinci. Aduh, bangun pagi di tempat dingin begini, rasa malas pun menyergap. Mungkin kami akan sedikit terlambat untuk summit jika ingin mengejar sunrise. Tapi ngapain juga sunrise dikejar? Yang penting kami bisa naik dan turun gunung dengan selamat. Itu yang harus diutamakan. Setelah briefing, kami menutup malam dengan membaca doa peralihan tahun
yang mana telah dituliskan dalam kitab Al-Quran, dipimpin langsung oleh Bang Rian sebagai pembaca doa, dan kami mengaminkannya. Sebaris berdoa, kami masuk ke dalam tenda masing-masing untuk mengistirahatkan tubuh. Angin menderu kencang, tak kalah dengan berat hati harus membuka mata. Waktu menunjuk ke pukul 3 pagi, aku kembali melanjutkan tidur sampai jarum jam mengarah ke angka 4. Jika pada malam-malam sebelumnya kami bisa tidur pulas dengan nyenyak, di 2 hari terakhir ini aku dan kawan-kawan memang cenderung kurang tidur. Untuk itulah kami tidak terlalu memaksa diri untuk sambil mengejar sunrise, agar tubuh tidak terlalu diporsir, apalagi membahayakan diri. Karena setelahnya kami harus kembali ke rumah dan bekerja mencari uang untuk kelangsungan hidup. Angin yang menderu kencang membuat rasa malas kian menggerogoti. Ditambah lagi langit kelihatan mendung. Sepertinya tidak akan ada sunrise menguning di pagi ini. Sebelum memulai pendakian, kami makan-makan. Setelahnya barulah bersiap untuk menuju Puncak Kerinci, atap negeri Sumatera Selatan. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dan ingat, jika keadaan tidak memungkinkan, jangan dipaksa. Karena tujuan sejati kita ialah puncak dan rumah. Sedikit wejangan dari Bang Rian. Setelah berdoa, kami memulai perjalanan. Di luar dugaan, langit menguning. Di balik awan, matahari sudah siap menyembul. Trek sudah jauh berbeda dibandingkan 2 hari sebelumnya. Kini telah seutuhnya didominasi bebatuan dengan tebing-tebing curam. Jalur yang terjal membuat kaki terasa pegal. Dari cantigi yang sesekali menghiasi jalur, kini telah seutuhnya menjadi bebatuan. Langit yang memerah terpantul di bebatuan. Berhubung mentari akan muncul, aku dan tim memutuskan untuk berhenti dahulu, menikmati pagi sekaligus menyerap energi baik dari sang surya. Karena sungguh dinginnya sedari tadi di luar nalar kami. Setelah merasa cukup, kami berjalan lagi. Tipisnya oksigen di ketinggian begini tidak membantu langkah yang kian lemah. Memang sudah semestinya kami kesulitan menjaga endurance. Trek semakin terjal. Di beberapa jalur kami harus memanjat tebing bebatuan curam. Di beberapa titik pula terpaksa harus memakai alat bantuan. Mengutip dari sebuah artikel Mbah Google yang mengatakan kalau Renjani melambangkan kecantikan, maka Kerinci melambangkan kegagahan. Sungguh benar, Kerinci memang gagah, mantap. Jika di awal perjalanan kami mendaki, namun tidak untuk kali ini, aku dan kawan-kawan harus memanjat tebing bebatuan curam dengan alat bantuan. Beberapa puluh menit berlalu, akhirnya kami tiba di sebuah tugu. Aku pun bertanya pada Oze perihal tugu tersebut yang bertuliskan Yuda Santika. Kata Oze, tugu Yuda dibuat untuk mengenang Yuda Santika, seorang pendaki yang diperkirakan menghilang di sekitar wilayah dibuatnya tugu tersebut. Hilangnya pada tanggal 23 Juni 1990. Saat itu, ia masih berusia 17 tahun dan masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Salah satu teman Yuda bernama Febri, yang juga ikut mendaki pada saat itu, menceritakan kronologi kisah hilangnya Yuda. Katanya, sekitar pukul 3 subuh, kebetulan cuaca sudah agak terang. Mereka melanjutkan pendakian menuju puncak. Namun sayangnya, kondisi setelah itu tidak seperti yang mereka harapkan. Karena sudah terlanjur melihat puncak, mereka memutuskan untuk tetap lanjut di tengah cuaca yang semakin memburuk. Pebi lalu mengatakan bahwa saat itu Yudalah yang tiba di puncak terlebih dahulu. Setelah berselebrasi, mereka berfoto-foto bersama. Setelah berfoto, Yuda berteriak menyebutkan ia kedinginan. Kemudian melempar ransel yang ia pegang dan lalu berlari. Agus, salah satu pendaki yang juga ketua kelompok mereka, sudah memperingati Yuda untuk menunggu dan berjalan bersama. Pebi dan Agus segera menyusul Yuda. Namun pandangan di hadapan mereka sudah mulai tidak baik.
Bahkan saat itu sulit melihat dalam jarak 1 atau 2 meter ke depan karena kabut sangat tebal. Pebi melihat Agus yang berada di depan mendadak berhenti. Lantas ia bertanya, kemana Yuda? Namun Agus juga tidak tahu karena sudah kehilangan jejak. Mereka berdua juga kebingungan apakah jalan yang mereka lalui benar atau salah. Hingga mereka berteriak memanggil Yuda, namun tidak ada jawaban. Pebi dan Agus sadar bahwa jalur Yuda yang mereka ikuti adalah jalur yang salah karena terlalu terjal. Pebi bersama teman-temannya akhirnya sepakat untuk berpencar mencari jalan masing-masing lebih dahulu dalam cuaca yang semakin dingin. Saat itu, ketika kondisi mereka semua sudah kedinginan, Pebi melihat sebotol air mineral tergantung dan ia ingat sempat melihat itu saat mereka naik tadi. Pada akhirnya mereka kembali menemukan jalan tempat naik awal tadi. Agus yang diketahui memiliki fisik paling kuat juga mulai lelah. Kakinya tidak bisa bergerak karena kram hingga harus digendong oleh Pebi. Saat menuju base camp, mereka terus memanggil Yuda, berharap masih ada di sekitar. Pebi sempat mendengar ada suara balasan saat memanggilnya, namun tidak tahu apakah itu suara Yuda atau gaung. Semua tetap yakin itu adalah suara Yuda karena arahnya bukan berasal dari mereka. Akhirnya mereka berhasil sampai kembali ke base camp 2, tempat meletakkan tenda dan ransel besar bawaan. Teman-teman Yuda sepakat untuk kembali ke atas, namun sayangnya tidak memungkinkan untuk melakukan hal itu karena mereka semua sudah sangat kedinginan, bahkan ada yang demam. Setelah mengganti baju, mereka tetap meneriaki kode memanggil Yuda. Saat itu terdengar sayup-sayup seperti suara Yuda, namun kondisi tidak memungkinkan untuk berjalan lagi. Pada pagi hari sekitar pukul 5, Febri turun bersama Indra untuk melapor ke bawah gunung dan menghubungi kerabat di Jakarta. Sedangkan teman yang lain mencoba naik ke atas untuk melihat apakah ada tanda-tanda dari keberadaan Yuda, namun tidak ditemukan. Akhirnya di hari kedua sejak Yuda hilang, tim SAR mulai melakukan pencarian. Dibantu TNI, pemerintah yang berperan sebagai pengurus, dan juga dibantu relawan masyarakat setempat. Saat itu satu-satunya petunjuk yang didapatkan adalah kupluk milik Yuda. Kupluk itu ditemukan di sekitar daerah lantai tempat mereka berpisah. Lokasi terpisahnya Yuda dengan teman-temannya diketahui berupa dataran luas yang dekat dari puncak Gunung Kerinci, yang mana kini menjadi tempat diletaknya Tugu Yuda Santika. Hingga saat ini hilangnya Yuda Santika masih menjadi misteri. Banyak tanggapan alasan hilangnya Yuda dan beberapa versi pun bermunculan. Ya Tuhan, semoga teman kita satu ini mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mendengar penuturan Ozi, kami duduk berjongkok mengelilingi Tugu Yuda itu untuk memberi penghormatan dan mengirim doa. Seberes berdoa, aku dan kawan-kawan baru menyadari bahwasanya Bang Rian tidak ada di antara kami. Entah kemana perginya, sejauh mata memandang ia tidak terlihat. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.